Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan update untuk Conflux, teman-teman, atau Conflux atau CFX. Ini di request oleh salah satu viewers di channel ini dari Sri Rahma. Artinya minta dibahas soal CFX. Kita akan coba untuk ulas seperti apa update yang terbaru. Jadi CFX ini adalah salah satu layanan Web3. Dia kemarin bekerja sama Cina ya dalam hal memproduksi SIM card yang bisa terhubung sama blockchain. Which is ini sebenarnya adalah perubahan yang sangat baik, perkembangan yang sangat baik buat dunia ke depannya. Dan kalau kita lihat dari informasinya di CMC, dia adalah public layer 1 blockchain yang membuat decentralized application atau di apps e-commerce dan juga Web3 infrastructure untuk scalability, decentralized dan juga secure untuk existing protokol. Jadi itu adalah project utama mereka. Jadi bayangin, teman-teman udah bisa menikmati e-commerce terus juga layanan infrastructure yang kemarin mereka bikin, dan juga ada di apps yang juga akan bisa bergerak di atas dari blockchain Conflux ini. Ini adalah koin-koin yang juga terikat atau yang identik atau yang apa ya, yang terhubung lah, dihubung-hubungkan sama blockchain dari China. Kemarin kan narasinya adalah Cina bakalan menjadi pusat, bukan Cina, Hong Kong. Hong Kong bakalan jadi pusat blockchain di seluruh dunia setelah beberapa masalah di Amerika Serikat di mana seolah-olah komunitas kripto itu diusir dari Amerika Serikat, diperketat, eh, ditakut-takutin, dibilang security, dibilang ini. Jadi sekarang ada satu bagian negara di Hong Kong yang sangat-sangat friendly terhadap kripto dan itu digadang-gadang akan terjadi migrasi besar-besaran ke Hong Kong. Tapi ya semuanya masih berupa narasi dan belum terkonfirmasi. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi semoga ya good news lah. Kalau kita lihat dari pergerakan Conflux hari ini ada di kisaran 6 dolar, dia hari ini turun agak dalam ya, 8% teman-teman. Ini adalah koin di peringkat 48 di CMC. Peredaran supply maksimumnya teman-teman harus perhatikan nggak ada. Dia nggak punya batasan supply. Jadi dia bisa aja mengalami inflasi yang cukup tinggi kalau jumlahnya tidak di maintenance dengan benar. Supply totalnya yang beredar saat ini itu total supply-nya itu ada di kisaran 5 miliar koin. Sementara yang beredar itu hanya setengahnya saja. Di sini sebenarnya adalah upaya untuk mengendalikan harganya. Itu dari website mungkin ya sama-sama aja sih sebenarnya. Jadi ini adalah blockchain yang baik yang bisa teman-teman pantau. Apalagi next bull run koin-koin Cina masih akan sangat berpotensi teman-teman. Jadi boleh dipantau. Dari berita terbaru, mereka baru aja menjalin kerjasama dengan ini perusahaan namanya XCMG. Ini adalah perusahaan ketiga terbesar konstruksi mesin manufacture worldwide. Jadi sangat besar, teman-teman. Ini adalah kerjasama yang sangat-sangat baik buat ekosistem daripada infrastruktur Conflux. Semoga kedepannya dia bakalan semakin besar lagi, semakin besar lagi. Mereka juga baru aja launching, akan segera launching ya. Apa ini? Di XCMG for real. Dia akan support Web3 berpartner dengan XCMG. Susah banget namanya. Ya perusahaan itu tadi ya. Yang lain mereka juga banyak berpartner ya sama Forsen Fan X. X open build for this amazing hacker house. Jadi perusahaan hacking. Terus juga dilihat di sini dia ada event staking, teman-teman. Kita bisa earn sekitar 16,5% APY untuk liquid staking di CFX. Nah, kalau saya nih agak gini nih, kalau yang namanya staking itu bahaya. Kenapa? Jangka pendek yang mungkin supply-nya bakalan sedikit. Kenapa? Karena banyak orang yang memilih buat staking. Tapi ketika staking itu di-unlock, itu bisa menyebabkan harga supply makin banyak di market. Itu biasanya seperti itu. Tapi mengingat kita bakal masuk bull run, ya tentunya sentimennya positif, teman-teman. Ya kenapa? Karena jumlah Conflux beredar makin banyak, ya nggak masalah lah. Karena memang kedepannya harga Bitcoin pasti bakal naik dan altcoin bakal menyusul.
Akan tetapi yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika bear market nanti, Conflux ini kemungkinan besar akan drop kalau dia memberikan APY yang agak besar. Karena aku sendiri mantengin ya, mantau proyek-proyek apa yang punya APY besar dari tahun 2020 lalu. Itu kan banyak tuh ngasih staking, wah staking APY 30%. Ya banyak lah, tapi dia cuma 16, syukurnya baru 16%, 16,5%. Itu syukurnya sih. Coba kalau 30%, kalau 60% itu udah nggak ngotak, itu udah bahaya banget buat buat crash yang bisa terjadi. Tapi kalau 16% ya semoga masih bagus lah untuk pergerakannya. Jadi itu sih teman-teman yang harus kita waspadai. Dari Conflux sendiri dia tetap membangun infrastruktur, itu good news. Ya jadi ya semoga bakalan create all time high baru lagi nanti setelah sebelumnya all time high-nya ada di berapa ya. Kalau kita lihat dari Binance sih all time high-nya ada di 2 dolar. Sementara sekarang baru di 0,4 dolar saja. Jadi masih panjang jalan ke sana. Dari pergerakan, Conflux kembali menguat ke 0,4, which is sangat baik ya. Tapi yang harus teman-teman perhatikan adalah dia punya volume perdagangan yang sangat-sangat tinggi. Dan juga volatilitas yang tinggi. Artinya banyak orang yang cukup tertarik memperdagangkan dari exchange ini, atau blockchain ini, atau koin ini. Ya paling level support yang bisa teman-teman pantau ya di sini di 0,3 ini merupakan level yang sangat penting untuk Conflux sementara, dan dari segi RSI-nya makin lama makin turun. Teman-teman harus concern terhadap ini. Ya ini adalah indikasi bakalan koreksi, tapi nggak tahu kapan. Terus dari smart money-nya sendiri juga masih cukup tinggi di market. Mungkin nggak akan terjadi jangka pendek. Mungkin masih berpeluang buat naik. Ya siapa tahu. Level resistance terdekat ada di kisaran 0,67 atau 0,7. Itu penting untuk teman-teman lihat. Sementara sih kalau udah volume perdagangannya bagus kayak gini, ya aman-aman aja sih teman-teman biasanya ya. Tapi buat teman-teman yang mau invest, long invest, ya silakan aja. Ini udah bagus banget pergerakan dari Conflux, volatile. Teman-teman harus pintar-pintar masuk, dan juga teman-teman harus sabar ya ketika teman-teman misalkan beli di harga-harga seperti ini, harganya turun, ya udah sabar aja, di hold aja. Nanti juga bakalan berpotensi buat naik lagi. Sementara untuk potensi penurunan yang agak dalam belum terlihat, tapi level yang bisa diperhatikan ya sementara ada di 0,3 dolar kalau teman-teman mau melakukan DCA. Untuk target ya seperti yang aku bilang tadi di 0,69 atau 0,7. Itu cukup menarik. Jadi buat Conflux ya gitu aja, pergerakannya masih bagus, proyeknya masih jalan. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.